Shalom, jumpa kembali pada acara Ngopeni. Saat ini kami bersama di tempat ini ingin berbincang-bincang. Tapi sebelumnya saya mengucap syukur dan berterima kasih untuk kehadiran Ren dan kehadiran Rafa. Puji Tuhan kita bisa berkumpul, dan saya pikir yang kami berempat tidak usah memperkenalkan diri ya saudara, karena kami sudah ada setiap minggu gitu ya. Nah, tapi saya pikir baiknya tamu kita pada saat ini memperkenalkan diri. Silahkan. Siapa dulu? Dari Rafa dulu deh. Oke, halo Shalom jemaat GKT sekalian, buat penonton juga. Saya Rafael, jemaat di sini. Dulu sebelum pandemi juga saya ambil pelayanan untuk main musik di sini. Halo jemaat GKT sekalian, saya Reinhard. Saya jemaat aja sih di sini. Ya, Reinhard udah dari kecil udah di sini ya. Nah, pada kesempatan ini kita semua tahu bahwa pada tahun ini tema kita adalah tetap beriman kepada Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan, kalau saya perhatikan jemaat di kita tidak ada yang terus jadi pergi dari Tuhan Yesus ya. Tetap masih sepanjang tahun ini, walaupun berbagai kesulitan terjadi pada pelayanan kita, pada kehidupan kita pribadi, tapi kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, pada setahun ini juga acara-acara kita tuh ada ibadah raya, ada pesan singkat, ada persekutuan doa ya, khususnya itu. Nah, mungkin bisa sedikit kasih pengalaman mulai dari Pak Stefan ya, sedikit aja pengalaman ketika kita melayani di tahun 2021, di mana di sekitar bulan Juni Juli itu pandemi COVID booming ya, meningkat lebih daripada tahun 2020 gitu. Nah, mungkin Pak Stefan bisa sedikit kasih pengalamannya, bagaimana Tuhan tolong atau bagaimana ketika Pak Stefan melayani. Ya, di saat-saat pandemi yang meningkat pada bulan-bulan itu, paling berat dalam kehidupan kita itu adalah kan tidak boleh berhenti melayani. Jadi pelayanan itu tetap harus jalan. Kemudian kita melakukan program shooting dan sebagainya, ya kan. Ya, memang tantangan tersendiri ya bagi kita sebagai hamba Tuhan dalam hal mempersiapkan materi, kemudian cara menyampaikan. Karena kan dulu sebelum pengalaman ini terjadi kan kita nggak pernah berpikir bahwa ternyata ada perbedaan di dalam kita mempersiapkan materi dan menyampaikan secara langsung di gereja jemaat datang dengan kita direkam, ya kan. Itu harus dikemas dengan begitu baik, durasinya jangan terlalu panjang. Itu tantangan tersendiri dalam hidup saya, tapi menjadi pengalaman baru juga. Oh, dengan masalah ini saya secara pribadi mendapatkan ilmu baru di dalam menyampaikan firman Tuhan melalui media sosial. Ya, kira-kira begitu. Ya. Mungkin kalau Rosma khususnya kan, kalau Rosma itu di pesan singkat seringkali bantu untuk isi acara pesan singkat. Nah, bagaimana pengalamannya Rosma, Ibu Rosma? Oke, pesan singkat memang singkat ya, 7 menit. 7 menit. Tapi itu sesuatu hal yang membuat saya bebannya luar biasa. 7 menit dengan firman Tuhan yang disampaikan, bebannya kenapa? Itu kita harus menyampaikan untuk saya pribadi dan yang mendengarkan itu luar biasa. Kadang-kala di rumah juga udah susun, kayaknya enggak deh, Tuhan yang mana ya temanya, Tuhan apa cocok enggak yang ini. Ya udah, akhirnya Tuhan saya serahin sama Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak ini menjadi berkat buat jemaat dan bahkan untuk yang mendengarkan. Itu aja sih ya. Mungkin dari Mika dulu. Mika, gimana pengalaman Mika di persekutuan doa? Ya, kalau dalam persekutuan doa sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak yang berubah. Tapi sebenarnya ada yang berubah, yaitu di awal-awal persekutuan doa tuh kita harus melaksanakan rekaman waktu itu kan, dan harus melalui proses pengeditan. Tapi karena satu dengan yang lain hal, para editor juga mungkin ada beberapa kali mereka mengalami kesibukan mereka masing-masing, jadinya
kita mengubahnya dengan sistem live streaming. Persekutuan doa ini sudah berubah menjadi sistem live streaming via Zoom. Dan puji Tuhan karena Mika itu sering sekali waktu itu berkuliah dengan aplikasi Zoom, jadinya Mika udah terbiasa untuk mengotak-atik aplikasi Zoom tersebut gitu. Dan ternyata baru tahu, oh Zoom itu ternyata bisa di live streaming. Oh berarti bisa dikaitkan dengan ini. Ya dengan pandemik jadinya Mika harus belajar untuk ya mengotak-atik teknologi-teknologi yang berbeda gitu ya. Apalagi Mika juga baru-baru aja dipercayakan untuk ya megang live streaming, bahkan untuk di ibadah umum juga, bantu mengoperasionalkan live streaming. Itu semua belajarnya itu adalah di masa-masa pandemik, dari bulan Juli itu sampai sekarang. Jadi seperti itulah. Nah, mungkin Ren sama Rafa tahu ya kita sekarang bagaimana kami sebagai hamba Tuhan, dan bukan cuman kami yang ada di sini, tapi khususnya tim editor, tim kameramen, waduh itu kerja setengah mati gitu. Nah, dengan untuk memberikan satu materi firman Tuhan yang diharapkan bisa memberi kekuatan kepada jemaat ya, bisa memberi jalan keluar, atau bisa memberi satu masukan untuk jemaat yang mengalami kesulitan mendapat jawaban gitu dari situ. Nah, tapi ya dengan kondisi yang ada, dengan apa yang sudah terjadi, bagaimana menurut kalian berdua, menurut Rafa, menurut Ren gitu ya. Mungkin siapa dulu yang mau ngomong nih, kasih gimana sih kita Perkenalan saya dulu, sekarang Renat dulu. Oke, boleh. Nah, kalau menurut saya sih luar biasa ya usahanya, dari yang biasanya langsung sampai harus rekaman, harus ada proses editingnya, transisinya pasti tidak mudah itu. Jadi kalau dari jemaat sih saya kira salut ya atas usaha para pelayan di sini gitu. Kalau mungkin dari saya pribadi lebih suka yang sebelum live streaming. Kalau menurut saya memang lebih singkat dan padat sih. Kadang kan kalau live streaming nggak sempet untuk ngecek videonya 1 jam lebih. Iya, iya. Karena memang pada waktu kita sebelum live streaming itu kita cut bagian persembahan, ya kan? Nggak ada lagu persembahan. Lalu di awal juga mungkin yang waktu habis selesai doa langsung firman Tuhan, terus langsung doa berkat, ya. Terus pengumuman di akhir gitu. Ditambah lagi mungkin begini, ini menurut saya jadi masukan ya buat kita ya. Mungkin kita harus lebih mempersingkat awalnya. Di pembukaan juga kadang-kadang thumbnail muter-muter kali ya. Balik lagi. Itu tuh sebetulnya satu dan lain hal di sininya kadang-kadang belum siap. Apakah sinyalnya? Bukan kita pelayannya yang belum siap, bukan. Tapi perangkatnya ini mungkin ya itu jadi masukan buat kita ya. Untuk kita juga jangan sampai lebih dari 1 jam ya. Nah, ada yang dikurangi mungkin. Tapi kalau di sini kan terakhirnya pas live streaming itu udah ada jemaat. Jadi kita mengadakan momen memberi persembahan itu mau nggak mau harus ada gitu. Ya memang udah ada fisiknya sih Iya, soalnya ya. beda orangnya di sini. Kalau yang sebelumnya rekaman nggak ada orangnya di sini kan. Setiap jemaat kalau mau kasih persembahan lewat QR atau transfer gitu. Iya, terima kasih masukannya. Mungkin buat kita juga jadi satu masukan yang mesti diperbaiki. Nah, terus kalau yang lain misalnya atau tentang ibadah raya dulu, bagaimana menurut Rafa? Masih sama Ray sebenarnya. Jadi ya pertama ya tetap salut juga, ternyata pas begitu ya peralihannya kan pasti tak gitu kan, tiba-tiba kan kita nggak pernah biasanya ngerekam itu kan paling Natal atau Paskah gitu kan, terus bisa lihat jadi produk hasilnya gini, keren juga gitu ternyata tim kita gitu kan. Bisa ada ternyata kita punya sumber daya yang mumpuni gitu untuk bikin satu rekaman gitu.
Terus ya setuju juga, jadi saya lebih suka kalau yang sebelum live streaming, jadi yang direkam dulu ya, diedit dulu. Jadi sebenarnya ada ininya sih, bukan lebih bagus yang mana, cuman ada masing-masing ada lebih kurangnya gitu. Jadi kalau misalnya kenapa yang direkam dulu, kayak apa ya, misalnya kalau misalnya dari segi saya, dari dulu kan main musik juga di sini, langsung gitu kan, jadi mau nggak mau latihannya harus matang, nggak boleh salah gitu kan depan panggung. Ya. Nah kalau sekiranya udah direkam nanti diedit, misalnya ada nanti salah masuk ref lah atau salah intro lah, itu kan bisa di-cut, bisa diulang. Nah gitu, jadi hasil akhirnya bakal lebih rapih gitu. Yeah. Cuman kadang kalau gregetnya dari musisi itu pengen sekali tampil beres gitu, ada puasnya gitu. Kalau sekali tampil mainnya bener, jadi berkat juga gitu kan gitu. Kalau dari saya sih, nggak tahu ya kalau yang senior yang lain. Jadi kayak misalnya lagu ini pujiannya bisa keangkat gitu dalam satu kali take ya, kayak biasa aja, kayak waktu dulu sebelum pandemi gitu. Iya. Lebih puas juga, jadi kayak ini nggak bikin salah nih, ini lagi kebaktian gitu. Iya. Terus ya jadi pasti hasil akhirnya lebih rapih gitu kan, bagusnya. Cuman pasti beratnya di proses editingnya. Iya, Dan di dapurnya gitu kan, yang di belakang dapurnya, layarnya iya, betul. gitu. Cuman kan yang tampil di jemaat kan yang produk jadinya gitu. Terus kalau live streaming itu kadang satu ya, itu mungkin terlalu lama, banyak yang kepotong. Cuman biasa juga kan ibadah sebelumnya 1 jaman kan kira-kira. Cuma memang kalau misalnya datang langsung sama depan layar itu memang lebih kayak misalnya kan saya ngajar juga online. Jadi kalau online pun anak-anak pun nggak bisa konsentrasi lama depan layar gitu, mungkin sama gitu kali ya ininya. Jadi kalau di depan layar gitu mungkin jatuhnya bosen kali atau gimana gitu ya, terus kan diem aja gitu. Mungkin di rumah, kalau yang nggak tahu ya masing-masing, kalau di rumah ambil berdiri lah, ambil tepuk tangan mungkin gitu. Terus kalau live streaming sama saya suka kelewat linknya gitu. Jadi misalnya kalau dulu kan kebaktian minggu ada pagi ada sore. Jadi kalau live streaming kan pasti linknya biasa Tante Dewi ya suka kirim dulu linknya. Nah misalnya sekiranya paginya ada acara undangan apalah gitu, jadi keburu waktu sore mau nonton, yang kok di YouTube nggak ada videonya gitu. Ternyata live streaming gitu. Yang ini tuh waktu pemula itu videonya nggak ada, kata saya, ini linknya di mana, nanya ke ini. Ternyata mulai live streaming. Jadi Jam 10. Jam live streaming baru malam kan ya, baru munculnya ya di masuk. Langsung langsung ke pos. Nah, pernah waktu itu sekali soalnya nyari nggak ada gitu, mau sore-sore tuh. Belum masuk mungkin. Iya. Gitu. Betul sekali. Waktu pertama kali kita live streaming itu kita belum punya pengalaman bahwa kita bisa dari kemarin-kemarin udah berikan dulu linknya. Jadi waktu itu ngepas banget karena kita ada sekolah minggu dulu sebelumnya, baru kita sebarkan link dari live streaming. Pernah mepet banget, jadi pagi-pagi belum ada. Nah terus itu untuk live streaming untuk ibadah raya ya. Gimana tanggapannya mungkin Ren, kalau untuk pesan singkat kan cuma singkat itu ya, atau dengan persekutuan doa, mungkin ada tanggapan terhadap apa yang kami berikan? Kalau pesan singkat sih saya kira udah bagus ya. Cuma kalau persekutuan doa, jujur saya nggak bisa ngomong, saya belum pernah nonton. Ya sebelumnya juga soalnya jarang, ya bisa dihitung jari lah ikut persekutuan doa. Iya sih, memang persekutuan doa sebelumnya kan kita cuma orang tertentu yang mau ikutan ya. Emang puji Tuhannya sekarang karena kita by Zoom gitu ya, online, justru ada orang-orang yang tadinya nggak pernah ikut PD jadi ikut PD gitu. Terus karena kita pakai Zoom juga sama ada live streaming juga, jadi mereka ikutan, ada gitu. Oke, terima kasih. Kalau pesan singkat cukup kan? Ya, maksudnya? Tuh, sudah oke. Sudah cukup singkat atau masih perlu dipersingkat? Kalau masih perlu dipersingkat nggak apa-apa, 2 menit. Jadi itu cuma pembukaan, shalom, salam sejahtera, selesai. Kalau Rafa gimana tentang pesan singkat atau PD? Tadi udah beres. Udah. Tadi saya mau nambahin tadi. Oh, mau nambahin? Apa ya tadi?
mungkin kalau persekutuan doa itu untuk isi kontennya apakah dikasih tahu sebelumnya atau ada pengumuman atau gimana ya? Iya, kita berikan itu ya Mika. Suka ada pengumuman juga tapi Jadi- Humas selalu mengumumkan. So, itu nanti kita berikan link Zoom dan link live streaming di Humas. Di Humas kalau mungkin kalau Ren nggak dapet yang japri terlewat, biasanya di broadcast Oh. gitu. Nah memang persoalan doa itu ada dua, karena ada jemaat yang nggak punya aplikasi Zoom. Yeah. Dan karena dia ngantor, di kantornya banyak sekali aplikasi online ya yang harus dia ada di HP-nya dia, HP-nya nggak mumpuni. Jadi kalau misalnya live streaming kan YouTube, kalau YouTube kan selalu bisa. Jadi kita ada dua. Terus sih. Nah, gimana dengan Rafa? Mirip-mirip juga sih kemarin. Jadi kalau yang PD memang jarang ikut. Terus kalau yang apa Pesan singkat. Pesan singkat. pesan singkat tuh yang ngopennya sama nggak? Iya, jadi Diselang-seling. diselang-seling. Sebulan sekali ngopeni, tapi 3 minggu pesan singkat yang sendiri-sendiri. Iya. Nah, ya kalau itu sih udah bagus sih gitu. Jadi dari secara kontennya udah oke. Cuma misal apa ya? Jadi mungkin teman-teman om, tante, jemaat, kakak-kakak bisa jadi narasumber kali-kali gantian gitu ya. Iya betul. Iya betul. Biar apa ya? Ya mungkin kan pengalaman Ganti suasana. pengalaman iman masing-masing kan beda-beda juga. Ya siapa tahu bisa saling memberkati gitu kan. Siapa tahu ada yang tergerak gitu. Iya. Nah, pengalaman tante sendiri nih ya, kalau acara ngopeni ya, cari narasumber tuh susah sekali. Karena, aduh belum siap ibu, aduh belum ini, aduh gimana ya. Ada satu kali ini pengalaman ketika pandemi meningkat. Ini di bulan Juli. Udah tinggal 2 minggu, nggak ada narasumber dan kita masih PPKM. Nggak bisa apa-apa kan ya. Nah, sebetulnya saya tante terkena di bulan Juli di awal tanggal 1. Nah, tanggal 14 PCR udah negatif. Puji Tuhan ya. Itu negatif. Terus tinggal 2 minggu karena acara ngopeni di akhirnya karena saya sama Pak Stefan ini rumahnya belakang-belakangan, jadi kita berdua isi acara ngopeni ya. Jadi emang Nggak ada narasumber jadi berdua. di berdua kita waktu itu Pak Stefan pernah cerita bahwa dia flu, dia takut ini tuh COVID bukan dia gitu, ternyata bukan. Kalau tante beneran kena COVID sih waktu itu. Tapi ya puji Tuhan ya, Tuhan tolong. Terima kasih ya udah memberi tanggapan. Kalau misalnya tante lihat ya dari kalian, kayaknya tuh kalian memang ngeliat gitu. Kalau enggak kan kalian enggak, Rafa kan enggak cari-cari ini kok enggak ada ya linknya. Berarti kan ada niat untuk ikut ibadah, bener? Kalau enggak kan berarti mau ada mau enggak bodo amat gitu. Terus udah gitu, saya sangat mendukung usulannya Rafa. Bagi jemaat sekalian, kalau ada yang mau berbagi, dan saya berharap sekali untuk jemaat bisa berbagi pengalaman iman, karena saya percaya setiap kita berjuang dalam pandemi ini, berjuang apapun bentuknya kita berjuang, khususnya berjuang untuk nggak ketularan, benar ya? Pasti adalah satu gitu. Om, tante, kakak-kakak. Ditunggu. Masa nggak ada satu pun. Ya gitu dong. Pada malu mungkin ya. Saya juga ditodong langsung kok. Kebetulan apa ya? Kalau Reinhard udah pernah belum ya? Nah, Reinhard berarti abis Itu. ini ngopeni. Cuman yang 2 menit yang itu waktu nanti direkam tunggu ya. tanggal mainnya. Nah itu kita todong sekarang gitu maksudnya. Waktu saya kapan ya? Oh iya udah Udah lewat. Oh iya Udah lewat bener. ya, iya. Udah lewat ya. Reinhard udah pernah waktu itu, tapi cuma 2 menit. Kurang. Saya waktu itu 20 Memang nggak menit. banyak sih Iya. pengalaman saya. Di tahun depan. Nah, tahun depan kita tunggu ya. Reinhard ngopeni, acara ngopeni. Oh, yang muda-muda juga kan boleh tante ya? Boleh. Ayo yang muda-muda, teman-teman perekat ya, pemuda remaja gitu, anak-anak adik-adik remaja, bahkan anak-anak sekolah minggu, silakan loh. Mungkin mereka punya pengalaman khusus ya kan sekarang kan. Nah, puji Tuhan, saya percaya kita semua ini ternyata apa yang kita lakukan itu ya setidak-tidaknya ada
kita dapat masukan, ada yang sudah baik, ada yang kurang baik masih ya. Karena itu ada satu ayat firman Tuhan yang ingin kami bagikan. Bisa Pak Stephen tolong baca dari 2 Tesalonika 3 ayat 1. 2 Tesalonika 3 ayat 1. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Nah, jadi ini maksudnya ini adalah surat dari Rasul Paulus ya kepada jemaat di Tesalonika. Jadi sebagai hamba Tuhan kami ini juga membutuhkan doa dari jemaat ya. Tolong jangan putus-putus berdoa untuk kami yang melayani, karena buat kami ada tantangan baik secara teknis, secara materi, dan secara pribadi dalam kehidupan kami juga gitu. Kami sebagai hamba Tuhan tolong ya jemaat untuk doakan kami juga ya. Nah, yang supaya nama Tuhan boleh dimuliakan. Puji Tuhan kalau pelayanan kami menjadi berkat walaupun masih banyak kekurangan, dan kami di tahun yang akan datang kami akan berusaha untuk lebih baik lagi, bukan gitu? Amin, Ya. amin. Nah terus satu lagi, kami tapi walaupun bagaimanapun baik buruknya pelayanan yang sudah kami lakukan, saya percaya mungkin semua juga di sini percaya bahwa apapun yang disampaikan dalam firman Tuhan itu, sekalipun ada halangan, kadang putus, kadang sinyal gitu, itu menjadi bisa 1, 2 atau sedikit menjadi berkat. Ya mungkin nggak 100%, mungkin ya 70% atau ini 50%. Karena firman Tuhan mengatakan begini, mungkin bisa tolong dibacakan juga 2 Tesalonika 3 ayat 4. 2 Tesalonika 3 ayat 4. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Jadi firman Tuhan itu tidak pernah sia-sia ya. Apapun yang disampaikan, seperti walaupun itu pesannya singkat gitu ya, tapi Ibu Rosma nggak usah kecil hati ya. Saya banyak mendapat berkat juga dari pesan singkatnya Ibu Rosma. Walaupun singkat, itu akan menjadi berkat buat setiap orang yang mendengarkannya, dan kami percaya tuntunan Roh Kudus bagi anak-anak Tuhan akan membuat kita bisa melakukannya. Amin. Amin. Amin ya. Amin. Nah, sekian saya kira acara Ngopeni pada kali ini. Kita mau say goodbye sama jemaat. Shalom. Halo. Selamat Natal. Oh ya, selamat Natal. Selamat Ya, Natal, selamat tahun Masuki, baru. selamat Masuk Masuki tahun baru. Sehat-sehat semua. Semua aman selalu, sehat selalu.